Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten ND akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Irene Pare dari SDK Wolofeo, di samping kiri saya Stefanus Claudius Tiragota dari SDK Marsudin Detusoko. Di samping kanan saya Paskalis Pamapawe dari SD Impres Detusoko. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Iren. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini Ibu Iren? Kabar saya baik Pak. Pasti bagaimana kabar? Kabar saya juga puji Tuhan baik dan sehat Ibu. Oh ya Ibu Iren, saya dengar Ibu Iren hari ini akan melakukan coaching bersama Pak Paskal ya? Iya benar sekali Pak. Baik Ibu, di sini saya sebagai pengamat sekaligus mendukung kegiatan Ibu Iren bersama Pak Paskal nanti. Sebelum melakukan kegiatan coaching Ibu, apakah kompetensi yang ingin dicapai Ibu kepada atau bersama Pak Paskal melakukan coaching ini? Jadi baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini itu ada 3. Oh ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada coach. Oke baik, berarti ada 3 kompetensi ya Ibu? Iya. Dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin capai, kompetensi mana yang Ibu lebih menonjol lagi dalam melakukan coaching nanti bersama Pak Paskal? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ya Pak Step itu ada 2. Yang pertama itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot atau lebih terbuka kepada coach. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif, mendengar secara aktif. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu tercapai di saat melakukan coaching bersama Pak Paskal. Iya. Baik, indikator yang mana yang Ibu lebih inginkan dari kedua tadi? Nanti kedua kompetensi tadi yang Ibu sudah sampaikan, kompetensi mana yang Ibu ingin lebih kembangkan lagi? Jadi baik Pak, kompetensi yang ingin saya yang lebih tercapai hari ini itu bagaimana saya ingin menggali strategi atau langkah-langkah yang dilakukan coach terhadap masalah yang dialami hari ini Pak. Oh iya, berarti Ibu lebih terfokus dengan langkah-langkah yang ingin Ibu tercapai bersama Pak Paskal untuk melakukan coaching hari ini. Iya. Oke baik, saya rasa mungkin itu saja Ibu. Dari saya sebagai pendukung kepada Ibu dan Pak Paskal, terutama pada Ibu untuk melakukan coaching bersama Pak Paskal. Iya. Saya rasa begitu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu, sudah membantu kepada saya. Selamat melakukan coaching bersama Pak Paskal dan terima kasih Ibu ya. Sama-sama Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu Iren, selamat siang Pak Stef. Selamat siang Pak Paskal, silakan duduk. Baik, dari Pak Stef. Pak Paskal, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ibu juga baik Pak Paskal. Ini terima kasih Pak Paskal, kondisi Pak Paskal hari ini sehat-sehat ya Pak. Iya, puji Tuhan. Jadi apa yang ingin Pak Paskal bicarakan dengan saya pada hari ini? Begini Ibu, saya menemukan kendala saat dalam pembelajaran, khususnya di jam-jam terakhir. Biasanya itu saya memberikan tugas tambahan kepada siswa saya untuk dikerjakan di rumah. Namun ketika waktunya untuk mengumpulkan tugas itu ada beberapa siswa ya, cukup banyak siswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Ada beberapa kesempatan itu kalau saya tagih dulu berulang-ulang kali baru mereka kumpulkan. Oke baik Pak, jadi masalahnya Pak Paskal itu siswa kurang atau tidak menyelesaikan tugasnya. Betul sekali. Jadi apa Pak Paskal yang ingin Pak Paskal dapatkan dari coaching kita hari ini? Saya berharap semoga setelah ngobrol dengan Ibu Iren hari ini saya bisa menemukan solusi atas kendala yang saya hadapi tadi, yaitu siswa tidak mengerjakan tugas tadi. Oke baik Pak.
Ini tadi kan Pak Pascal bilang siswa tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas. Terus apa yang mempengaruhi siswa sehingga mereka tidak menyelesaikan tugas itu, Pak? Menurut saya karena soal yang saya berikan itu terlalu sulit ya. Kemudian soal itu juga tidak sesuai dengan minat atau hobi yang mereka miliki, sehingga mereka agak malas mengerjakan tugas. Oke, baik Pak. Jadi apa yang Pak Pascal lakukan untuk bisa mengembalikan minat siswa sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas itu, Pak? Kalau menurut saya barangkali sebaiknya saya memberikan tugas atau mengemas tugas itu sesuai dengan minat mereka ya Ibu. Tentu di awalnya itu menurut saya lebih tepatnya saya lakukan asesmen non kognitif dulu untuk mencari apa minat-minat yang ada pada diri siswa saya dulu Ibu. Sehingga ketika saya tahu itu saya bisa menyesuaikan tugas sesuai dengan minat yang mereka miliki. Oke, jadi baik Pak Pascal, dari skala 1 sampai 10 itu Pak Pascal masuk di angka berapa? Untuk tugas ya, untuk tugas yang saya berikan, efektif tugas yang saya berikan itu kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kalau menurut saya itu saya berada di skala 4. Oh, skala 4 ya Pak. Jadi untuk lebih spesifik lagi itu Pak Pascal masuk di angka berapa lagi supaya siswa itu aktif dan merasa senang mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Pak Pascal? Saya kalau secara detailnya itu mungkin lebih inginnya siswa itu mengerjakan tugas secara sadar dan berdasarkan kemauan mereka. Jadi mereka benar-benar sadar bahwa tanggung jawab mereka itu menyelesaikan tugas yang sudah diberikan guru. Mungkin kalau di skala 1 sampai 10 itu persisnya yang saya mau itu di skala 7. Iya. Jadi menurut Bapak itu ada hambatan lain selain yang Pak sampaikan tadi? Kalau hambatan saat berusaha mendesain tugas sesuai dengan minat siswa, itu kalau menurut saya paling fasilitas sekolah, karena dalam pikiran saya itu asesmen non kognitif untuk memetakan minat siswa itu saya butuh laptop atau mungkin perangkat dalam jumlah yang banyak sesuai dengan jumlah siswa saya. Mungkin kira-kira kendalanya seperti itu. Jadi baik Pak, tadi kan Pak Pascal bilang kan ada butuh laptop dan juga perangkat pembelajaran yang lain sehingga bisa membangkitkan minat siswa ya. Selain dari laptop atau itu mungkin ada dukungan yang lain yang Pak Pascal butuhkan? Kalau dukungan lain mungkin kerjasama dari guru. Kalau saya pikir ini yang cukup penting juga. Jadi kolaborasi dengan guru untuk bisa membantu saya dalam merancang asesmen non kognitif tadi, kemudian membantu saya dalam melakukan kegiatan pemetaan tadi. Oke, baik Pak Pascal. Kapan Pak Pascal akan menerapkan kegiatan yang akan seperti yang Pak Pascal sampaikan tadi, kapan? Kalau untuk waktu saya rencanakan itu minggu depan, karena hari Senin itu ada les. Kemudian saya juga sudah pesan ke anak-anak bahwa minggu depan itu kita akan lakukan asesmen non kognitif dengan melakukan pemetaan minat. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan pegawai untuk menyiapkan beberapa perangkat seperti Chromebook untuk dipakai saat ini. Oke, baik, minggu depan ya Pak? Iya, minggu depan. Saya tunggu hasilnya Pak. Siap Ibu. Saya ingin dengar cerita lagi kalau Pak Pascal sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Pascal. Oke, siap Ibu. Selanjutnya, kesimpulan apa yang Pak Pascal dapatkan
dari coaching kita hari ini, Pak? Jujur saya senang sekali Ibu setelah ngobrol sebentar dengan Ibu Iren membahas masalah yang saya temukan di kelas. Saya merasa lega sekali karena pada sesi coaching ini saya mendapatkan solusi atas kendala yang saya hadapi di kelas. Jadi baik Pak Pascal, terima kasih banyak sudah sharing permasalahan yang Pak Pascal hadapi hari ini, sudah berbagi praktik baiknya kepada saya sebagai coach. Ini selanjutnya itu kita sebagai guru itu harus inovatif, terus harus kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Jadi, banyak. iya, oke. Jadi itu saja Pak Pascal. Silakan lanjutkan aktivitas Pak Pascal hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Selamat siang Ibu Iren. Selamat siang Pak. Profesian Ibu tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Pascal. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Oh iya Pak, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi tentunya saya merasa senang dan bangga Pak, di mana kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai Pak. Saya juga merasa bahagia karena bisa bercerita, berbagi praktik baik dan juga mendapatkan banyak hal dari coaching tadi. Oh iya, baik Ibu. Pada saat coaching, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Pascal tadi? Hal yang sudah saya lakukan terhadap coaching tadi itu yang pertama, saya mampu atau fokus mendengarkan permasalahan yang disampaikan Pak Pascal tadi. Terus yang kedua, saya mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot atau lebih terbuka terhadap coaching. Oh iya, baik Ibu. Berarti tujuan tercapainya coaching tadi bersama Pak Pascal sudah tercapai ya Ibu? Menurut saya sudah Pak. Oke, baik Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil coaching tadi ya Ibu. Iya, iya. Berdasarkan observasi yang saya amati tadi, menurut saya percakapan yang Ibu lakukan bersama Pak Pascal tadi sudah berjalan dengan baik. Di mana Ibu sudah melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan alur cerita. Iya. Di mana alur cerita itu sudah berjalan secara tidak sadar dalam melakukan coaching. Iya, terima kasih Pak. Oke, di mana tadi saya melihat Ibu lebih fokus dengan coaching, artinya tanpa Ibu sadari, juga tanpa Ibu mendengar, Ibu sudah mendengar dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu tercapai ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan balik Bapak hari ini yang sudah berikan umpan balik yang positif terhadap saya. Oke. Terima kasih juga Ibu. Mungkin saya rasa hanya itu saja yang sudah saya amati tadi saat percakapan coaching bersama Pak Pascal. Apa Ibu sudah tercapai tujuan coaching tadi? Saya rasa mungkin begitu saja, dan saya juga menunggu hasil dari apa yang akan Ibu lakukan untuk tercapainya coaching berikutnya nanti. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, selamat siang dan bisa melanjutkan aktivitas kita kembali. Selamat siang juga.